Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita IU. Kita akan lebih fokus ke pelajaran IPS, yaitu tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya. Tapi sebelumnya Ibu akan review beberapa kerajaan Hindu yang ada di Indonesia hanya untuk mengingatkan saja, ya, merefresh. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia dan dia berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Dia terletak di pinggir atau tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan raja pertamanya adalah Kudungga, dan raja yang paling terkenal saat pemerintahan Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Kemudian peninggalan yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah Yupa. Selanjutnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara juga kerajaan tertua tapi di sekitar wilayah Jawa saja. Dia berdiri sekitar 450 tahun Masehi. Kemudian dia terletak di Jawa Barat, lebih spesifik di Bogor. Kemudian raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman, dan pada saat pemerintahannya, mata pencarian penduduk dari Kerajaan Tarumanegara sendiri adalah di bidang perikanan, pertanian, dan perdagangan. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat. Kerajaan Mataram kuno sendiri ini terletak di daerah yang kaya akan hasil bumi, terutama padi. Dan raja pertamanya bernama Raja Sana, dan dia terkenal dengan kebijaksanaannya ketika memimpin. Setelah Raja Sana wafat, dia digantikan oleh Raja Sanjaya, dan di bawah pemerintahan Raja Sanjaya ini Kerajaan Mataram kuno berhasil memperluas daerah kekuasaannya ke daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu yang berada di Jawa Timur. Dia terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di sekitar Sungai Brantas. Kemudian raja yang terkenal dari Kerajaan Kediri ini adalah Raja Bameswara karena dia berhasil membangun banyak prasasti. Kemudian raja lainnya yaitu Raja Jayabaya dengan ramalan Jongko Joyoboyonya. Kamu tahu ya, ini adalah ramalan tentang masa depan Indonesia. Kemudian ada juga raja terakhirnya adalah Raja Kertajaya yang akhirnya wafat ketika melawan Ken Arok, dan itulah akhir dari Kerajaan Kediri ini. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini merupakan kerajaan yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Dia didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, dan Singasari berhasil menguasai Sumatera di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini punya mimpi atau cita-cita untuk menyatukan Nusantara dan menguasai Nusantara. Kemudian di dalam Kerajaan Singasari ini, kamu tahu di bawah pemerintahan Kertanegara ini terjadi perdebatan atau ada pertempuran antara Kerajaan Singasari, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Cina, betul ya, di bawah kepemimpinan Kubilai Khan. Selanjutnya Kerajaan Majapahit. Ini merupakan kerajaan yang memiliki kekuasaan terbesar pada saat itu. Dia memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Sriwijaya. Dari sejarahnya kita bisa pelajari bahwa salah satu anggota kerajaan Sriwijaya, ketika Sriwijaya diserang, ada salah satu anggotanya yang berhasil kabur, dan dia yang membangun atau mendirikan Kerajaan Sriwijaya ini. Orang tersebut bernama Raden Wijaya. Majapahit sendiri berasal dari nama buah maja yang rasanya pahit. Kemudian Raden Wijaya ini bekerja sama dengan Kubilai Khan untuk merebut kembali Kerajaan Sriwijaya yang sempat diambil alih oleh Kerajaan Kediri. Setelah itu salah satu tokoh terkenal dari Kerajaan Majapahit ini adalah Gajah Mada. Gajah Mada ini memiliki sumpah
Amuktipalapa, yang artinya Gajah Mada tidak akan memakan palapa atau rempah-rempah sampai bisa menguasai Nusantara. Nah, itu sedikit review tentang beberapa kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Kamu pernah melihat Candi Prambanan? Candi Prambanan ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia di bawah pemerintahan Candi Prambanan ini dibangun oleh Kerajaan Kediri, ya, Candi Prambanan ini dibangun oleh Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang kamu tahu, dia merupakan kerajaan pertama Hindu di Indonesia. Selanjutnya, selain Candi Prambanan tadi, kerajaan Hindu di Indonesia juga meninggalkan beberapa karya sastra. Ada Kakawin Sutasomo yang memuat tentang istilah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada Kakawin Bharatayuda berisi tentang sindiran perang saudara antara Jayabaya dan Jayasabha. Kemudian ada Kakawin Jangka Jayabaya yang merupakan ramalan Jayabaya itu. Terus ada Nagarakretagama berisi tentang sejarah kerajaan Singasari dan Majapahit. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui sejarah kerajaan ini, ada karya sastranya. Kemudian ada Kakawin Arjuna Wiwaha, dan terakhir ada Kakawin Smaradahana. Selanjutnya, selain karya sastra, kerajaan Hindu di Indonesia juga meninggalkan beberapa prasasti dan candi. Kalau candi tadi salah satunya adalah Candi Prambanan, ada juga Candi Portibi. Selain itu, informasi yang perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata candi ini merupakan bangunan yang sebenarnya bertujuan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal yang untuk dikenang, gitu ya, terutama para raja dan orang-orang yang terkemuka di kerajaan tersebut. Kalau prasasti itu adalah peninggalan sejarah dalam bentuk batu yang ada tulisannya. Selain itu ada juga prasasti Kebun Kopi, ada prasasti Mula Warman, ada prasasti Aditya Warman, prasasti Batu, dan ada prasasti Ciaruteun. Selanjutnya ada juga peninggalan dalam bentuk agama dan adat istiadat. Nah, ini yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu adalah upacara ngaben yang kalau kamu pernah ke Bali ini sering sekali dilakukan. Itu merupakan upacara pembakaran atau kremasi jenazah. Kemudian ada juga Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh teman-teman kita, saudara-saudari kita yang beragama Hindu. Nah, itu adalah beberapa peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Setelah kamu mendengarkan video ini, silahkan kamu buka handout kamu di halaman 3. Ada tampilan seperti ini. Silakan kamu kerjakan istilah mind map yang ada di halaman 9 tersebut. Ada kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia, kamu silahkan tuliskan. Ada kerajaan apa saja, misalnya ada kerajaan Kutai, kemudian ada kerajaan Tarumanegara, dan seterusnya, ada 7. Kemudian untuk peninggalannya sendiri ada 4. Tadi salah satunya adalah prasasti, ya, Ibu kasih clue ya, salah satunya adalah prasasti. Oke, jika kamu sudah selesai menuliskan 7 kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia yang sudah kita bahas, dan 4 peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia yang sudah juga kita bahas, silakan kamu foto jawaban kamu dan kirimkan ke kelas dojo. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.